Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang mengenai tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yuk saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan membahas tokoh-tokoh pembaruan dalam umat Islam dan ide-ide pembaruannya. Kemajuan peradaban Eropa membawa berbagai respon terhadap tokoh-tokoh Muslim. Dari mereka ada yang menolak secara mentah-mentah apa yang berasal dari Eropa, dan juga ada yang mengakomodir segala sesuatu dari Eropa secara membabi buta. Di antara kedua tersebut, ada yang menyerukan kepada gerakan tajdid untuk kembali membuka pintu ijtihad. Menurut mereka, kemajuan peradaban Eropa harus disertakan dengan reformasi terhadap umat Islam dalam tubuh umat Islam. Itu dengan cara memilih dan memilah apa yang bisa diaplikasikan kepada umat Islam yang sesuai pada zamannya dan kebutuhannya. Mari kita mulai pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang Muhammad Ali Pasha. Nah, Muhammad Ali Pasha merupakan salah seorang tokoh pembaru pemikiran Islam dari Mesir. Dia berasal dari keturunan Turki. Ia itu lahir pada tahun 1765 di Kual Yunani dan wafat pada tahun 1849 di Mesir. Nah, jadi orang tuanya Muhammad Ali Pasha ini bekerja sebagai penjual rokok eceran. Jadi dia termasuk keluarga yang kurang mampu. Nah, setelah dewasa, karirnya cukup gemilang. Muhammad Ali Pasha bekerja sebagai pegawai pemungut pajak di masa Daulah Utsmani, lalu gubernur jatuh hati dan menjadikannya sebagai menantunya. Nah, lalu dia melanjutkan karirnya di bidang militer. Dalam waktu singkat, dia itu dapat meraih gelar perwira. Nah, pada tahun 1801, Muhammad Ali Pasha mampu mengusir tentara Prancis dari Mesir, dan itu membuat dia mendapatkan simpati dari rakyat Mesir dan juga mendapatkan jabatan sebagai penguasa Mesir oleh Sultan Daulah Utsmani. Nah, jadi ada beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Yang pertama itu adalah memperbaiki politik dan hubungan Mesir dengan negara-negara lain. Lalu yang kedua adalah perbaikan di bidang pendidikan. Yang ketiga adalah membangun bidang militer di Mesir. Yang keempat adalah memperbaiki sistem penghubungan dan sistem administrasi dengan cara modern. Lalu yang kelima adalah mengadakan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat Mesir. Saya akan menjelaskan tentang Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan dia juga meninggal pada tahun 1897. Semasa hidupnya, Jamaluddin Al-Afghani pernah berpindah ke satu negara ke negara lainnya, dan dia juga pernah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan. Jamaluddin Al-Afghani pernah berpendidikan di India, lalu pindah ke Mesir pada tahun 1883, lalu pindah ke Paris pada tahun 1883. Jamaluddin Al-Afghani juga mendirikan Al-Jami'at yang bernama Al-Wusta pada tahun 1892, dan dia juga menetapkan di Istanbul hingga wafat. Hal inilah yang menyebabkan umat Islam dan bangsa Eropa dengan mudah ditaklukkan oleh mereka, salah satunya paham qada dan qadar. Hal tersebut membuat mereka menjadi tidak statis dan kreatif, padahal di balik tertentu, umat Islam harus membuat mereka menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Selain itu, persatuan umat Islam harus mesti ditegakkan kembali. Kemudian persatuan dan kerjasama umat Islam adalah fondasi penting bagi umat Islam. Dengan puncak kejayaan tersebut di masa lampau, gerakan tersebut adalah gerakan yang dimana bersifat nasionalisme di Eropa dan membatasi umat Islam untuk tidak loyal dan patuh dengan negara yang dimana ia tinggal, dan mengabaikan persatuan atas nama Islam seperti suku, ras, dan budaya. Gagasan Al-Afghani adalah menentukan pemahaman yang salah tentang Islam. Kemudian mereka kembali ke ajaran Islam sebenarnya. Pemerintah dan pemimpin harus dihapuskan karena mereka diubah ke corak demokrasi, di mana para kepala harus tunduk kepada undang-undang.
Selanjutnya, beberapa gerakan reformasi yang digagas oleh Abdu. Yang pertama, mengajak umat Islam kepada ajaran Islam yang murni. Yang kedua, menghapus taklid dan membuka pintu ijtihad oleh para ulama. Yang ketiga, mendirikan Jurnal Al-Urwatu dan Al-Wusqa bersama Jalaluddin Al-Afghani. Yang keempat, menyesuaikan ajaran Islam kepada ajaran Islam yang murni. Yang kelima, menyatukan pendidikan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Yang keenam, menghilangkan pertentangan antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran yang pertama yaitu ia menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, politik, sosial, dan sastra dalam pemikirannya guna untuk memperdalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu untuk memahami kondisi Islam dan memperbanyak pengetahuannya. Ia tidak memisahkan antara ilmu falsafah dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dialami oleh umat Islam. Yang ketiga, pemikiran-pemikiran ia yang cemerlang, banyak yang ia ungkapkan melalui puisi yang indah dan menggugah, sehingga pada abad ke-20 ia mendapat tempat sebagai penyair filosof yang besar pada Asia. Dan yang keempat, ia beranggapan bahwa penyelesaian atau persoalan spiritual dan pembebasan umat Islam secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dan Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang dinamis, progresif, dan universal. Dan Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk individual dan sosial dalam satu waktu sekaligus. Serta Muhammad Abduh memiliki pemikiran sendiri mengenai naturalisme dan internasionalisme. Baik, di sini saya menjelaskan tentang Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syamsuddin. Ia lahir pada tanggal 18 Oktober 1865 di Kolmun, yaitu desa di dekat Tripoli, Lebanon. Menurut beberapa sumber, Rashid Ridho merupakan keturunan bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan dari Husain bin Ali, yaitu cucu dari Nabi Muhammad. Ayah dan kakeknya merupakan seorang ulama dari keluarga terpandang di kalangan masyarakat. Sejak kecil, Rashid Ridho belajar membaca dan menghafal Al-Quran bersama dengan ayahnya. Pada waktu itu, Rashid Ridho memulai pendidikan formal di sekolah madrasah yang berada di Tripoli, yang pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1897, Rashid Ridho lulus dan pindah ke Kairo, Mesir. Bagi Rashid Ridho, agama Islam harus berada pada Al-Quran serta pedoman Al-Quran serta hadis. Meski situasi masyarakat terus berkembang, Rashid Ridho memiliki ide kepemimpinan akan pendidikan dan politik. Rashid Ridho mengemukakan pengembangan ide kurikulum, dan di bidang politiknya adalah Rashid Ridho menjunjung ukhuwah Islam. Nah, selanjutnya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang filsuf, penyair yang dia dilahirkan di kota Puncak. Dia lahir pada tanggal 9 November tahun 1887. Kakeknya bernama Syekh Rafiq, di mana kakeknya adalah seorang penjajah selendang yang berasal dari kota Kasur. Selanjutnya ayah dari Muhammad Iqbal. Ayahnya bernama Nur Muhammad, di mana ayah ini adalah seorang pengamal tasawuf yang amat soleh. Setelah itu ibunda dari Muhammad Iqbal bernama Imam Bibi, di mana ia adalah seorang yang religius
yang menghidupkan kelima anaknya yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki yang dalam mendidiknya dia dipenuhi dengan ilmu. Nah, pada masa kanak-kanaknya Muhammad Iqbal ini menghabiskan masa kanak-kanaknya itu di kota Punjab, di perbatasan kota Punjab. Dia menghabiskan masanya dengan melakukan kesenangannya seperti berolahraga. Setelah itu dia melakukan permainan bersama kawan-kawan sebayanya. Setelah itu pada tahun 1892 Muhammad Iqbal dinikahkan oleh orang tuanya dengan anak dari dokter Gujarat yang kaya yang bernama Abu Rahman Hatta. Dan dari pernikahan itu Muhammad Iqbal mendapatkan 3 anak. Yang pertama itu ada Miraj Beg yang dia wafat pada usia muda. Selanjutnya itu ada Aftab Iqbal yang dia mengikuti jejak dari Muhammad Iqbal, dan yang terakhir itu dia meninggal pada saat baru dilahirkan. Nilai-nilai positif gerakan pembaruan Islam. Berbagai gagasan yang dicetuskan para tokoh pembaruan Islam memunculkan respon yang beragam dari umat Islam. Mayoritas umat Islam menganggap usaha gerakan pembaruan ini sebagai ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Meskipun demikian, gerakan pembaruan ini bisa menjadi titik balik dari umat Islam di era modern dalam merespon peradaban Eropa. Munculnya tokoh-tokoh pembaruan umat Islam membawa kembali harapan dan semangat umat Islam. Islam mengalami kemerosotan, bahkan penurunan yang hampir menuju keruntuhan. Di sisi lain, Eropa yang dahulunya tertinggal dan belajar dari umat Islam sekarang mengalami kemajuan dan bahkan berkembang pesat. Karena keadaan yang berbalik inilah umat Islam mengalami penurunannya mentalitas dan rasa kurangnya percaya diri, bahkan di bidang politik dan ekonomi. Nah, munculnya gerakan pembaruan umat Islam ini mampu membawa angin segar bagi umat Islam. Sisi lain positif gerakan pembaruan Islam atau tasdid di antara lain adalah: yang pertama adalah perbaikan di bidang pendidikan. Sebagaimana yang sudah digagas oleh Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho, mereka mulai memperbaiki pendidikan dimulai dari murid, guru, dan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan zaman dan bisa menjawab berbagai persoalan yang ada pada tubuh umat Islam. Yang kedua adalah pemurnian ajaran Islam. Dampak positif lainnya adalah pemurnian ajaran Islam. Pada saat itu, banyak umat Islam yang kehilangan identitas keislamannya. Karena hal itu diperburuk oleh banyaknya kerajaan dan sekte agama. Mereka menyelewengkan ajaran Islam demi kepentingan tertentu. Ajaran Islam banyak yang ditambah dan dikurangi demi kepentingan mereka. Hal itu semakin membuat umat Islam jauh dari kata Islam itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah kepentingan orang-orang atau golongan tertentu untuk menyalahgunakan ajaran Islam, mereka tokoh-tokoh Muslim mengajak umat Islam pada saat itu untuk kembali ke ajaran Islam yang sebelumnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gerakan ini disebut Back Return to Islam. Setelah masa runtuhnya Abbasiyah, kaum Sunni dikekang doktrin bahwa jatinya telah tertutup. Salah satu contohnya adalah Daulah Utsmani, yaitu di mana kurang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan di zamannya. Mereka pun terjebak pada kemandekan dan taklid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian saya melahirkan rasa solidaritas sama Muslim. Umat Islam di masa tersebut terpecah belah dalam berbagai daulah, kerajaan, dan golongan. Peperangan ini terjadi antar umat Islam sendiri. Peperangan ini terjadi terus-menerus dan menelan banyak korban jiwa maupun korban harta. Keadaan inilah yang membuat persatuan umat Islam menjadi lemah gitu ya. Jika dipimpin oleh satu pemimpin saja, maka mereka menilai pemimpin masing-masing dengan kepentingan
kelainan pula gitu ya. Beda-beda inilah ya pendapat. Jadi umat Islam berada dalam satu keadaan, yaitu kemunduran dan kekalahan dari bangsa Eropa. Yang kelima, munculnya karya-karya ilmuwan Islam. Pada masa ini, perkembangan keilmuan sudah mulai membaik. Dengan kesadaran bahwa pentingnya ilmu pengetahuan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman, mereka mulai melahirkan karya-karya yang orisinil dan monumentalis seperti Jurnal Al-Urwatil Wuthqa, Jurnal Al-Manar, Tafsil Al-Manar, Reconstruction of Religious Thought in Islam, dan lain-lain. Pemikir-pemikir agama lainnya juga muncul dengan karya-karyanya seperti Qasim Amin, Sir Ahmad Khan, Toha Hussein, dan lain-lain. Yang keenam, mengubah pandangan umat Islam terhadap peradaban Eropa. Nilai positif lain yang dapat diambil adalah perubahan pandangan umat Islam terhadap peradaban Eropa. Umat Islam banyak yang takjub akan keberhasilan yang dicapai Eropa. Tidak sedikit dari mereka yang fanatik dan menelan mentah-mentah melaksanakan secara langsung peradaban Eropa dengan harapan berhasil seperti mereka. Dan tidak sedikit pula yang fanatik untuk menolak mentah-mentah semua yang ada dari peradaban Eropa karena menganggap semua yang berasal dari Eropa adalah salah. Sikap fanatik inilah yang dilarang dalam Islam. Karena sikap fanatik ini dapat membuat pikiran tumpul. Umat Islam haruslah menjadi umat yang kritis, selektif, dan juga tidak anti modernitas.